Halo guys, perkenalkan, nama saya Rizkyana Khalida dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman saya, Rizky Amalia Dini, akan memaparkan materi terkait arbitrase. Yang pertama yaitu kesepakatan arbitrase. Sesuai dengan pasal 6 ayat 7 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, jika para pihak mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Kemudian, kesepakatan ini wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu maksimal 30 hari sejak ditandatangani. Setelah didaftarkan, kesepakatan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 30 hari kemudian. Nah, dengan adanya pendaftaran ke pengadilan negeri, kesepakatan mediasi ini akan memiliki kekuatan eksekutorial. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial di sini adalah dapat langsung dieksekusi jika salah satu pihaknya ada yang tidak mematuhi. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lawan dalam kesepakatan tersebut di pengadilan yang berwenang. Nah, dari proses ini akan terbentuk yang namanya akta perdamaian, yang mana dia memiliki kekuatan hukum untuk bisa dipaksakan pelaksanaannya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pemilihan arbiter. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menjadi arbiter. Yang pertama yaitu cakap melakukan tindakan hukum. Nah, yang kedua itu berumur paling rendah 35 tahun. Dan yang ketiga, dia tidak mempunyai hubungan darah, hubungan keluarga saudara, atau semenda atau perkawinan sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Maksud dari kalimat ini adalah derajat kedua itu kalau misal derajat pertamanya dia itu orang tua dan anak. Nah, derajat keduanya itu kakek atau nenek dengan cucunya, seperti itu. Nah, untuk hubungan semendanya, derajat keduanya itu misalnya kalau untuk mertua dan menantu itu kan derajat pertama. Nah, kalau saudara ipar itu derajat kedua, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tidak mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu memiliki pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Arbiter dipilih dari daftar yang telah ditetapkan oleh menteri, baik itu sebagai arbiter tunggal atau majelis arbiter yang terdiri dari 3 orang. Nah, masing-masing pihak bisa memilih satu arbiter dalam waktu 3 hari kerja. Sementara arbiter ketiga ditentukan oleh kedua arbiter dalam waktu 7 hari kerja sebagai ketua majelis arbitrase. Adapun jika tidak adanya kesepakatan, ketua pengadilan bisa menunjuk arbiter lain dari daftar resmi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu terkait biaya arbitrase. Untuk biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu biasanya ditanggung bersama oleh para pihak yang bersengketa. Sesuai dengan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam arbitrase meliputi yang pertama, honorarium arbiter, yang kedua, biaya perjalanan dan pengeluaran lain arbiter, yang ketiga, biaya saksi dan saksi ahli jika diperlukan, dan yang keempat adalah biaya administrasi. Nah, selanjutnya terkait dengan besaran biaya arbitrase tergantung pada jenis arbitrase yang dipilih.
Yang pertama itu ada yang namanya arbitrase ad hoc atau arbitrase yang dia tidak terikat pada aturan atau administrasi lembaga arbitrase tertentu. Untuk arbitrase ad hoc ini biayanya biasanya ditentukan langsung oleh arbiternya. Nah, yang kedua yaitu lembaga arbitrase. Biasanya biaya ditetapkan dalam daftar khusus yang berbeda antar lembaga. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pembuatan klaim dan tanggapan. Proses pembuatan klaim dan tanggapan dalam arbitrase melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang pertama yaitu persiapan klaim. Nah, sebelum mengajukan klaim, pemohon harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk yang pertama yaitu sifat klaim, terus yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga waktu pengajuan, nah yang keempat adalah dampak pengajuan klaim. Selanjutnya proses pengajuan. Setelah mempersiapkan semua informasi yang diperlukan, pemohon harus menyusun dan mengajukan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Permohonan ini harus mencakup yang pertama yaitu identitas lengkap para pihak, yang kedua deskripsi sengketa dan dasar klaim, yang keempat pernyataan bantuan yang dicari serta estimasi nilai moneter dari klaim. Nah, yang kelima yaitu salinan perjanjian arbitrase. Adapun tanggapan responden yaitu setelah menerima permohonan arbitrase, responden memiliki waktu tertentu, biasanya 30 hari untuk mengajukan tanggapan terhadap permohonan tersebut. Tanggapan ini harus mencakup yang pertama yaitu identitas responden dan perwakilan, yang kedua yaitu komentar awal mengenai perselisihan, yang ketiga yaitu tanggapan terhadap bantuan yang diminta oleh pemohon. Nah, yang keempat yaitu usulan mengenai arbiter dan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, materi yang kelima adalah persiapan persidangan. Di dalam persiapan persidangan ini ada beberapa tahapan. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu penunjukan arbiter. Jika para pihak sepakat, para pihak bisa memilih arbiter, baik secara tunggal maupun dalam bentuk majelis arbitrase, yang mana nantinya akan ada 3 arbiter. Adapun jika para pihak tidak sepakat, arbiter dapat ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau pengadilan. Tahapan yang kedua adalah pembuatan perjanjian arbitrase. Para pihak dan arbiter menandatangani perjanjian arbitrase yang mencantumkan identitas pihak yang bersengketa, pokok perkara, biaya arbitrase, serta kesepakatan untuk mematuhi putusan arbitrase. Adapun tahapan yang ketiga adalah penyampaian gugatan dan jawaban. Pemohon mengajukan gugatan secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Nah, termohon ini diberikan waktu untuk memberikan tanggapan secara tertulis dalam batas waktu yang ditentukan, biasanya adalah 14 hari. Tahapan yang keempat yaitu pengumpulan bukti dan saksi. Para pihak bisa mengajukan dokumen, saksi atau saksi ahli yang relevan dengan sengketa. Selanjutnya, arbiter dapat meminta tambahan bukti jika diperlukan. Untuk tahapan yang kelima yaitu penjadwalan sidang. Arbiter menetapkan waktu dan tempat sidang arbitrase serta memastikan semua pihak siap untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa. Setelah persiapan selesai, persidangan arbitrase bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Selanjutnya, persidangan arbitrase.
Persidangan arbitrase adalah tahap utama dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana arbiter atau majelis arbitrase mendengarkan dan menilai argumentasi serta bukti dari para pihak sebelum mengambil keputusan. Yaitu tahapan dalam persidangan arbitrase yang pertama, pemanggilan para pihak. Setelah menerima jawaban dari termohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase memanggil para pihak untuk menghadiri sidang. Pemanggilan ini biasanya dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari sejak perintah dikeluarkan. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan bukti dan saksi para pihak, yaitu menyampaikan dokumen, bukti tertulis atau menghadirkan saksi yang mendukung klaim mereka. Arbiter dapat meminta saksi ahli atau bukti tambahan jika memang diperlukan. Selanjutnya yang ketiga, penyampaian argumentasi. Pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi masing-masing secara tertulis maupun lisan. Arbiter memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang adil untuk membela kepentingannya. Selanjutnya yang keempat, ada musyawarah majelis arbitrase. Jika persidangan dilakukan oleh majelis arbitrase terdiri dari 3 arbiter, mereka akan bermusyawarah untuk mencapai keputusan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta prinsip keadilan. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan arbitrase. Persidangan arbitrase harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari sejak majelis arbitrase terbentuk. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi, kecuali terdapat alasan pembatalan yang diatur dalam undang-undang. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak wajib menjalankan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati atau ditetapkan dalam arbitrase. Jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan, pihak lain dapat mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri. Maksudnya, meskipun arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, eksekusi putusan arbitrase tetap dapat melibatkan pengadilan negeri jika diperlukan, yaitu ketika ada pihak yang tidak menjalankan putusan secara sukarela seperti contohnya tadi. Selanjutnya, pemutusan arbitrase, yaitu di mana tahap di mana arbitrase dihentikan. Putusan arbitrase dapat dibatalkan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jika terjadi hal-hal yang pertama ada dokumen yang digunakan dalam persidangan, tetapi ternyata palsu atau dinyatakan palsu setelah putusan dikeluarkan. Yang kedua, jika ada setelah putusan dibuat ditemukan dokumen penting yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan. Dan yang ketiga, jika adanya putusan diambil berdasarkan kecurangan atau tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak selama proses pemeriksaan sengketa. Dan selanjutnya, peran akta perdamaian dalam penyelesaian perdata. Akta perdamaian memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase. Akta ini merupakan hasil kesepakatan antara pihak yang bersengketa yang kemudian didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi, yaitu beberapa peran utama akta perdamaian dalam arbitrase. Yang pertama, mengakhiri sengketa secara damai. Akta perdamaian mencerminkan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak tanpa perlu menunggu putusan arbitrase. Penyelesaian ini menghemat waktu, biaya, mengurangi ketenagaan antara pihak yang bersengketa. Dan yang kedua, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akta perdamaian harus didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu maksimal 30 hari setelah ditandatangani. Setelah didaftarkan, akta ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan arbitrase dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Selanjutnya yang ketiga, memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian yang telah didaftarkan dapat dijadikan dasar untuk eksekusi apabila salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan pengadilan, dapat memerintahkan pelaksanaan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum. Dan yang keempat, mengurangi resiko gugatan baru. Dengan adanya akta perdamaian, sengketa dianggap selesai dan tidak dapat diajukan kembali ke arbitrase atau pengadilan kecuali ada pelanggaran kesepakatan. Dan yang kelima, menjaga hubungan bisnis, yaitu penyelesaian melalui perdamaian menjaga hubungan baik antara para pihak
terutama dalam sengketa bisnis, sehingga kerjasama di masa depan dapat tetap terjalin. Dan yang selanjutnya, adanya solusi atas adanya pihak yang mengajukan upaya terhadap akta perdamaian atau mengabaikan akta perdamaian. Jika salah satu pihak mengajukan upaya hukum terhadap akta perdamaian atau mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat ditempuh, yaitu yang pertama, penegakan kekuatan eksekutorial akta perdamaian. Akta perdamaian yang telah didaftarkan di pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga dapat langsung dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan tetap hukum tetap. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri agar akta perdamaian dipaksakan pelaksanaannya. Dan yang kedua, penolakan upaya hukum oleh pengadilan berdasarkan pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akta perdamaian bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Jika ada pihak yang mengajukan upaya hukum, pengadilan berwenang menolaknya karena bertentangan dengan prinsip arbitrase yang final dan mengikat. Yang ketiga, gugatan perdata untuk wan prestasi. Jika salah satu pihak mengabaikan akta perdamaian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wan prestasi janji atau ingkar janji ke pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pelaksanaan akta perdamaian atau menuntut ganti rugi akibat ketidakpatuhan lawan. Dan yang keempat, pemblokiran atau penyitaan aset. Jika diperlukan, pihak yang mengabaikan akta perdamaian memiliki aset yang dapat disita, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyitaan aset melalui pengadilan guna memastikan pelaksanaan putusan. Dan yang kelima atau yang terakhir, terdapat mediasi atau negosiasi ulang. Jika memungkinkan, para pihak dapat melakukan mediasi ulang untuk mencari solusi terbaik tanpa harus melalui proses hukum yang lebih panjang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Hazallahu ya ana wa ya fazna walhamdulillahirabbil alamin. See you. Terima kasih.